Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 3, Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tugas kami mengenai laporan keuangan dari profil usaha Raja Aqua. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan apa sih usaha Raja Aqua ini. Nah, usaha ini adalah bisnis depot air isi ulang aqua yang berdiri sejak tahun 2017. Kapasitas produksinya itu kurang lebih dari 300 galon per hari, dan operasionalnya itu dia dijalankan oleh 2 orang karyawan, distribusinya menggunakan sertifikat. Dan sistem digitalnya itu, dan kami juga mengisi laporan keuangan ini menggunakan Zahir. Zahir itu adalah laporan keuangan online akuntansi. Nah, selanjutnya setelah saya presentasikan tentang profil usaha ini, ada sumber pendapatan yang telah kami telaah dari usaha Raja Aqua ini, yang dimana beban operasional bulanannya itu dari total pendapatan laba kotor sekitar 27 juta per bulan, yang dimana pendapatan utama dari laba air galon itu sekitar 20 juta, dan pendapatan tambahan itu signifikan dari laba penjualan gas 3 kg sekitar 7 juta. Total beban operasional sekitar 2 juta per bulan, dan beban terbesar itu di gaji karyawan sih. Gaji karyawannya itu sekitar 5 juta, dan sewa ruko 1.750.000, serta beban lain-lain seperti listrik, air, transportasi, dan perawatan mesin itu sekitar 1.250.000. Nah, keterangannya di sini semua pengeluaran itu tergolong stabil dan mudah dikontrol. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya. See you. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dea Safina Aliski. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita mengetahui sumber pendapatan dan beban operasional dari usaha tersebut, saya akan menjelaskan laporan laba rugi dari usaha tersebut. Sebelumnya, saya mulai menjelaskan dari pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau suatu usaha di mana dibentuk dalam satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan. Baik, langsung saja kita akan mulai menganalisis laporan laba rugi dari usaha Raja Aqua. Pertama, kita harus melihat laporan laba rugi per bulannya. Di sini Raja Aqua menerima pendapatan sebesar 27 juta setiap bulannya. Lalu mereka memiliki beban operasional sebesar 8 juta. Sekarang kita akan mengurangi total pendapatan sebesar 27 juta dan beban operasional sebesar 8 juta. Dari selisih tersebut, Raja Aqua menerima laba bersih setiap bulannya sebesar 19 juta rupiah. Artinya, usaha Raja Aqua ini memiliki keuntungan yang besar pada setiap bulannya. Setelah kita mengetahui laba bersih yang diperoleh dari Raja Aqua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi likuiditas usaha tergolong baik karena arus kas sejalan dengan laba yang diperoleh. Pada analisis kinerja, terdapat 2 indikator yang harus digunakan. Yang pertama, ada margin laba bersih. Nah, di margin laba bersih ini, Raja Aqua mencapai sekitar 70%, yang berarti setiap Rp1 yang diperoleh sebagai pendapatan, maka ada Rp0,70 menjadi laba bersih. Margin yang tinggi ini menunjukkan efisiensi biaya yang sangat baik, serta tingkat profitabilitas usaha yang sangat kuat. Lalu yang kedua, ada analisis break-even point atau yang disingkat sebagai BEP. Dengan mengasumsi Rp5.000 per galon dan beban operasional sebesar Rp8 juta, maka titik BEP berada pada 1.600 per galon. Sementara itu, penjualan aktual mencapai sekitar 4.000 galon per bulan, sehingga penjualan sudah jauh di atas titik BEP. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Raja Aqua ini sudah memiliki kondisi aman dan stabil dalam menjalankan suatu usaha. Nah guys, setelah kita menghitung laporan laba rugi dan menganalisis kinerja, selanjutnya kita juga harus tahu apa saja sih kendala yang dihadapi oleh usaha Raja Aqua ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan permasalahan pencatatan keuangan dari usaha Raja Aqua. Meskipun kinerja keuangan dari usaha Raja Aqua ini sudah bisa dibilang aman dan stabil, tapi mereka sendiri masih sering mengalami kendala dalam pencatatan laporan keuangan. Contohnya seperti mereka belum memisahkan antara pendapatan dan penjualan dari gas dan galon. Yang kedua, mereka juga sering tidak mencatat pengeluaran-pengeluaran kecil, seperti contohnya mungkin membeli makanan untuk para pekerja dan lain sebagainya. Selain itu, format laporan keuangan mereka juga masih sangat sederhana, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam perhitungan, apalagi dalam perhitungan pada akhir tahun.
Oleh karena itu, pada saat kami bertemu dengan pemilik usaha Raja Kua, kami memberikan sedikit saran agar laporan keuangan yang mereka susun itu bisa jauh lebih baik daripada laporan keuangan yang mereka susun sebelumnya. Adapun saran-saran yang kami berikan yaitu nomor 1 ada memisahkan buku pendapatan dan penjualan antara galon dan gas, atau mereka bisa mencatat di aplikasi Excel dan aplikasi akuntansi lainnya. Yang kedua, membuat kartu stok gas LPG untuk pengendalian persediaan, serta mendokumentasikan seluruh bukti transaksi secara tertib agar mereka bisa menyusun laporan keuangan dan menghitung pendapatan lebih mudah. Dengan penerapan pencatatan yang lebih rapi dan sistematis, kami harap pengelolaan keuangan di usaha Raja Kua ini agar bisa menjadi lebih akurat, transparan, dan mendukung keberlanjutan usaha ke depannya. Baik, itu saja dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian neraca lintas atau posisi aset dan modal. Nah, yang A, total aset usaha sebesar Rp32.500.000 yang terdiri dari mesin filter senilai Rp20 juta, stok galon 300 PC sebesar Rp6 juta, becak barang, filter cadangan, dan kas kecil. Nah, B, modal atau ekuitas digital. Yang pertama itu ada usaha tidak memiliki utang yang tercatat. Nah, oleh karena itu, ekuitas sama dengan total aset sebesar Rp32.500.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart proses bisnis atau visual. Yang pertama itu ada siklus pendapatan atau penjualan galon. Nah, yang pertama, pelanggan datang ke toko Raja Kua untuk memesan galon kepada karyawan. Nah, selanjutnya karyawan membersihkan galon si pembeli dan mengisi air ke dalamnya. Setelah mengisi air ke dalam galon, nah si kasir melakukan pencatatan transaksi yang terjadi pada saat itu. Nah, setelah dicatat, kemudian si pembeli ini melakukan pembayaran kepada kasir. Setelah dilakukan pembayaran, si karyawan mengantar galon pesanan si pembeli ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, setelah selesai mengantarkan barang, barulah si kasir ini mencatat laporan harian atau bulanan pada toko Raja Kua. Nah, selanjutnya itu ada siklus pengeluaran. Nah, pada siklus pengeluaran ini, yang pertama itu yaitu identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan selama proses bisnis terjadi. Selanjutnya itu setelah dilakukan identifikasi, pemilik itu menyetujui pengeluaran tersebut. Nah, setelah si pemilik menyetujui pengeluaran tersebut, barulah dilakukan pembayaran terhadap barang-barang yang akan dibeli untuk proses bisnis tersebut. Nah, setelah dilakukannya proses pembayaran cash atau transfer, barulah si kasir ini menyimpan bukti transaksi untuk dilakukan pencatatan laporan pengeluaran pada akhir bulan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu usaha Raja Kua sangat sehat secara finansial, namun perlu perbaikan pada aspek akuntabilitas dan detail pencatatan agar data keuangan lebih akurat dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.